Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yamita dan teman saya Farid Ibnu Fauzi, Yuda Bima Morgana, Yuyun Abdiyanti. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Politik Islam Abad Klasik dan Pertengahan. Berbicara tentang pemikiran politik Islam di abad klasik dan pertengahan, abad klasik merentang dari tahun 650 sampai 1250 Masehi dan abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi berarti bicara soal teori dan konsep tentang politik Islam yang digagas oleh para ulama dan pemikir Islam, antaranya Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lain-lainnya. Al-Farabi adalah Nashar Muhammad bin Turkan bin Unzalak. Al-Farabi dilahirkan di Turki dari seorang ayah berketurunan Turki dan ibu berketurunan Persia atau Iran. Tepatnya dia dilahirkan di kota Wasi, wilayah Barat termasuk wilayah Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi dan wafat pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Al-Farabi tergolong tokoh filsafat terkemuka di dunia Islam. Al-Mawardi, nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Habib. Al-Mawardi hidup antara tahun 364. Baiklah, selanjutnya ada Al-Ghazali. Dilahirkan di kota Tus, bagian wilayah Khurasan pada tahun 850 Hijriah atau 1058 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah di kota Tus juga. Imam Al-Ghazali seorang teolog terkemuka, ahli hukum, pemikir yang orisinil, ahli tasawuf, pemikir politik dan sebagainya. Keilmuannya sangat luas dan mendalam sehingga Al-Ghazali mendapatkan gelar Hujatul Islam dan Amirul Muslimin. Kepopuleran Al-Ghazali terutama karena karya monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin. Selain karya-karya yang lain juga karena pemikiran-pemikirannya tertuang di berbagai karyanya. Selanjutnya ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di Haram, sebuah tempat dekat dengan Damaskus pada tahun 661 Hijriah, 1262 Masehi. Pada tahun itu, yaitu 5 tahun sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah, tentara Hulakukan dari Mongol menyerang dan membumi hanguskan kekhilafan dinasti Abbasiyah, sekaligus menandai berakhirnya khilafah Bani Abbas. Ibnu Taimiyah berbicara tentang pentingnya pemerintah dengan otoritas kekuasaan yang ada padanya. Pentingnya pemerintahan ini menurut Ibnu Taimiyah merujuk pada realitas bahwa kekuasaan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung. Sekian. Pemikiran politik Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 7 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun berasal dari suku Arab Yaman Selatan. Nenek moyang berasal dari keturunan Khaldun, Bani Khaldun sejak abad ke-8. Pada zaman itu, kawasan-kawasan tersebut tidak pernah mengalami stabilitas politik karena beberapa kawasan tersebut menjadi ajang perebutan kekuasaan antara dinasti, sehingga kawasan-kawasan tersebut sebagai dirinya seringkali berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti yang lain. Kondisi politik seperti ini berimplikasikan pada kehidupan dan karir politik Ibnu Khaldun sebagai pejabat tinggi negara, baik saat menjabat Perdana Menteri, protokoler, atau hukum agung pada beberapa pemerintahan atau dinasti. Mengenai karya Ibnu Khaldun yang diwariskan kepada generasi sepanjang zaman dan dunia ilmu pengetahuan adalah karyanya yang monumental tentang sejarah yang berjudul Al-Ibar, terdiri dari 7 jilid. Jilid pertamanya lebih terkenal dengan nama Muqaddimah Ilmu Khaldun. Selain karyanya yang lain berjudul Al-Ta'rif Makadimah, Ibnu Khaldun telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, baik di timur ataupun di barat. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu
Al-Farabi menjadikan politik sebagai ilmu yang sangat penting, di mana ilmu-ilmu lainnya melayani ilmu politik. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa kecenderungan pada politik menguasai pemikiran Al-Farabi dan bukan politik mengarahkan pada suatu pendirian bahwa masalah-masalah filsafat semuanya tunduk, atau dalam arti melayani mengarahkan pada suatu pendirian bahwa masalah-masalah filsafat semuanya tunduk, atau dalam arti melayani pada politik. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup, berkumpul, dan bermasyarakat. Sedangkan pada masa hidupnya, Al-Mawardi, kritis politik berkepanjangan, telah melanda negara-negara Eropa pada abad ke-10 Masehi dan berikutnya abad 11. Pada waktu itu negara-negara Eropa telah diguncang oleh berbagai guncangan. Kepopuleran Al-Ghazali terutama karena karya monumentalnya yaitu Ahyal Umuluddin. Selain karya-karyanya yang lain, juga pemikiran-pemikiran tentang berbagai karya pencerminan pemikiran dan wawasan yang luas meliputi berbagai aspek disiplin ilmu, di antaranya itu tafsir, hadis, teologi, fikih, usul fikih, filsafat, tasawuf, dan politik, dan sebagainya. Ilmu tamsyiah berbicara tentang pentingnya pemerintahan dengan otoritas kekuasaan yang ada padanya. Pentingnya pemerintahan ini menurut Ibnu Tamaris menunjukkan pada realistis bahwa kekuasaan untuk mengelola urusan umat diciptakan kewajiban agama yang paling agung. Sedangkan Muqaddimah merupakan kontribusi terbesar Ibnu Khaldun bagi perkembangan ilmu sejarah, peradaban, sosiologi, dan ilmu politik. Oleh karenanya, ada sebagian sarjana berpendapat bahwa Ibnu Khaldun adalah orang perintis cabang-cabang ilmu filsafat, sejarah, dan ilmu kemasyarakatan atau ilmu-ilmu sosial. Mungkin sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.